Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class. So, students, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang recount text, tapi khusus untuk yang personal recount atau teks yang isinya tentang cerita yang dialami oleh penulis sendiri. Nah, sudah ketebak kan tugasnya apa tuh? Jelas, kalian nanti pasti disuruh membuat cerita berdasarkan pengalaman kalian sendiri, cerita yang sudah berlalu. Jadi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih yang simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk membuat recount text. Supaya kalian lebih mudah juga nanti membuat kalimat-kalimatnya. Oke, ini dia, simple past tense. Simple past tense ini adalah salah satu tenses bahasa Inggris yang kita pakai untuk menjelaskan aktivitas atau yang sesudah terjadi in the past, di waktu lampau. Oke. Dan karena dia waktu lampau, tentu time signalnya atau time waktu yang digunakan dalam cerita tersebut kayak yang kejadian yang yesterday, kemarin, kejadian yang lalu, atau kejadian yang last week, minggu kemarin, atau last month, bulan kemarin, last year, tahun kemarin. Terserah kalian cerita yang mana yang mau disampaikan. Atau mau yang ini, 2 days ago, 2 hari yang lalu gitu. Oke. Nah, ini dia formula untuk simple past tense. Jadi yang pertama itu nominal. Nominal ini maksudnya kalau kalimat kalian itu tidak ada kata kerjanya, hanya ada kata sifat atau kata benda, maka rumusnya wajib memberikan to be sesudah subjek. Kalau he, she, it, I, to be-nya was. Kalau they, we, you, to be-nya were. Baru kata sifat atau kata benda. Kayak di sini nih, dia senang. Berarti dia ini, kalau dia laki-laki, he, kemudian to be-nya was, dan senang. Happy, kan? Kemudian Dina ngantuk. Ngantuk itu dia kata sifat, makanya wajib dikasihkan to be. To be-nya was karena subjeknya Dina. Dina was sleepy. And then saya lelah atau capek. Itu juga termasuk kata sifat. Jadi I was tired. Kami di pantai. Nah, ini menunjukkan kata benda di pantai. Noun ini tadi kan, makanya kami menggunakan we, menggunakan were, and then at the beach gitu. Jadi diingat, kalau kalimat kalian gak ada kata kerjanya, hanya kata sifat atau kata benda, tambahkan subjek was untuk subjek he, she, it, I, were untuk they, we, you. Oke, nggak bisa nanti he happy, bukan. Harus ada ini ya subjeknya, sama kayak di simple present tense, I am happy. Nah, tuh berarti to be-nya tuh am kan, tapi kita nggak pakai yang am itu, tapi kita pakainya was sama were. Ini menandakan kalau yang kita ucapkan ini sudah berlalu gitu. Makanya to be-nya tuh nggak lagi yang pakai am, are sama is, tapi was atau were gitu. Next. Nah, ini yang nominal negatif. Jadi kalau kata kalian ada yang kata sifat, kata benda, atau kata benda, kemudian maknanya itu negatif, hanya menambahkan not saja sesudah to be. Subjek, to be, kemudian not, kata sifat atau kata benda. Kayak yang tadi, dia tidak senang, berarti he was not happy. Atau disingkat, Dina wasn't sleepy. Was not disingkat jadi wasn't. Oke, were not disingkat jadi weren't. Gitu. Udahan paham? Oke, next. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua atau rumus kedua itu yang verbal. Verbalnya maksudnya verb. Kalau kata kalian itu ada kata kerjanya, tahu aja loh kata kerja ya yang ada actionnya gitu. Misalkan ibu ubah nih kalimatnya jadi dia merasa senang, bukan dia senang, tapi ada kata merasanya. Merasa ini kan termasuk kata kerja. Jadi rumusnya untuk yang verbal, semua subjek, apapun itu, she, it, they, we, you, menggunakan kata kerjanya atau kata kerjanya diubah menjadi kata kerja kedua baru objek. Ini yang ibu spesial warnanya nih, yang hijau berarti jangan lupa kata kerjanya diubah jadi kata kerja kedua. Dia merasa senang. Berarti he merasa ini kan feel, kata kerja kedua dari feel adalah felt happy. Okay. Dina tidur, berarti Dina
slept, bukan sleep lagi, tapi sleepnya kita ubah dari kata kerja kedua jadi slept. Kami pergi ke pantai, karena ada kata perginya, berarti ini go kan. Kata kerja kedua go adalah went. I went to the beach. Saya bermain game. I play games. Gitu. Nah, untuk yang kata kerja kedua ini Ibu ingatkan lagi, kata kerja kedua itu ada yang regular verb. Regular verbs ini dia yang ditambahkan a day ini. Nah, ini kalian bisa cek kok di Google atau di kamus kalian gitu. Kalau misalkan kalimat kalian agree, kata kerja keduanya adalah agree, tinggal menambahkan a day. Ada allow jadi allowed, dibacanya tetap allow. Or this one, advice. Gitu. Bisa cek ya sendiri. Jadi kalau misalkan kata kerja menggunakan past tense, pakai yang ini, yang verb to. Ini yang regular verb, yang tambah ade. Jadi nggak sembarangan ada, nggak terserah kita ya mau dikasih ade atau yang nggak dikasih ade, emang ada aturannya. Jadi kalian bisa cek sendiri. Yang irregular verbs atau yang tidak beraturan, jadi dia perubahannya berbeda sekali, kayak buy ini kan membeli jadi bought. Nah, choose jadi choose. Jadi tulisannya jadi berubah seperti ini, come jadi came. Oke, drink jadi drunk. Nah, seperti itu. Kalian pakai yang simple past, yang ini yang verb 2. Oke, next. Nah, ini yang dalam bentuk verbal, tapi dalam bentuk negatif. Jadi kalau ada kalimat kalian yang sudah menggunakan kata kerja tapi ada tidaknya, kayak dia tidak merasa senang, berarti kalian hanya menambahkan did not. Kalau yang di to be tadi kan menambahkan not sesudah to be. Kalau ini kita tambahin did dan not. Kemudian kata kerjanya kembali ke awal, kata kerja pertama. Nah gitu, walaupun dia past tense, tapi kalau bentuknya negatif, dia kembali jadi kata kerja pertama. Untuk semua subjek. Contoh tadi, dia tidak merasa senang, berarti he did not feel happy. Feel-nya jadi kembali kan, bukan felt lagi. Kemudian Dina tidak tidur. Dina didn't sleep. Atau did not sleep. Ini disingkat did not jadi didn't. Tuh. Kembali kata kerja ke awal, sleep, go, and play untuk yang negatif. Negatif aja ya, yang positif pasti pakai kata kerja kedua. Nah, itu tadi. Nah, ini dia yang kalian kerjakan. Please make a recount text, tell your story about. Ini. Jadi sebenarnya ini kayak berkisah. Jadi tolong kalian itu mengisahkan cerita kalian yang pernah benar-benar kalian alami, tapi dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Dan ini ada 4 tema, kalian pilih salah satu, mau yang holiday, atau yang punya pengalaman mistis, atau pengalaman yang tidak terlupakan, atau juga momen yang lucu. Terserah kalian pilih yang mana, salah satu aja, terus kalian ceritakan jadi paragraf gitu. Kayak kemarin paragrafnya ada yang orientation, ada events, dan reorientation. Nih kalau ibu bikin seperti ini. Ibu bahasa Indonesianya dulu. Nah, kayak anak SD nih, liburanku. Ya yang simpel-simpel aja, tapi kalian benar-benar belajar merangkai katanya gitu. Nih, kalau ibu misalkan pada minggu lalu saya dan keluarga saya pergi ke pantai Paketan, berarti last week my family and I perginya jadi went to Pagatan Beach for vacation or for holiday. Tuh. Terus mana lagi ya? Sampai di sana, as we arrive, we menyiapkan berarti prepare kan, jadi prepared tulisannya. Atau yang ini nih, langsung sinyal, liburan singkat hari itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Berarti menyenangkannya kayak kata sifat gitu kan. Berarti the holiday, jangan lupa kasih to be, was fun. And kami sungguh senang. Sungguh senang ini dia nggak kata kerja, sifat. Berarti we were very happy. Atau we were very glad. Atau cheerful gitu. Karena pakai were, to be-nya kalau we tadi. Karena tadi nggak ada kata kerjanya senang. Kalau ada kerjanya kalian ubah ya. Kami juga tidak lupa mengambil beberapa foto. We
Mengambil ini kan take, kata kerja keduanya took, some photos. Oke, ini kalau kalimat lengkapnya jadi kayak gini nih. Nah, giliran kalian lagi menceritakan yang salah satu tema tadi ya. Jadi intinya kalian ganti dulu bahasa Indonesianya atau langsung bahasa Inggris tuh nggak apa-apa sih. Dan kalau memang kalian ingin pakai Google Translate, it's okay. Tapi kalian cek lagi, dia dirasanya di Google itu dia nggak otomatis pindah ke yang kata kerja kedua. Jadi kalian teliti, kalian ganti kalau dia pakai kata kerja pertama, kalian ubah jadi kata kerja kedua. Terus to be-nya kalau dia masih pakai is MR, kalian ubah juga jadi was atau were sesuai subjeknya. Oke? Nah, untuk pemanasan hari ini, please untuk kalian membuat satu kalimat simple past tense, terserah apa kalimat apa maksudnya tuh kegiatannya mau yang tadi malam atau yang tadi pagi, kemarin malam, pokoknya membuat satu kalimat simple past tense di grup WhatsApp. Oke, jadi untuk absen kalian membuat kalimat simple past tense di kalian tulis di grup WhatsApp. Untuk tugas membuat recount text ditulis di buku, dikumpul di Google Classroom. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.